Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah sehat walafiat lahir batin. Amin, alhamdulillah Allah. Gus, ini hari ini luar biasa. Kebetulan putri kami kan di garda depan hari ini. Ngikutin dia seorang nurse, seorang perawat yang mendapatkan tugas untuk merawat pasien COVID-19 ini. Sehingga sudah 10 hari ini dia nggak pulang. Ya. Nah ternyata per tanggal 17 ini sudah nggak muat. Sehingga nggak mungkin menerima lagi. Nah, saya jadi ingat hikayat ya cerita Bani Israel ya, bahwa suatu saat ada waliyu yang sangat masyhur ya Cak ya, yang sangat tajam mata hatinya Basyiro, sehingga dia bisa berbicara dengan makhluk yang tidak kasat mata. Ya. Pada suatu waktu katanya begini, Allah akan menurunkan bala COVID. Dia bicara, COVID, ngapain kamu datang ke bumi? Oh, aku diutus Allah untuk datang ke bumi, untuk membunuh orang itu. Ya. Tanya lagi, berapa targetmu? Nggak banyak, bang, 1000. Ya. Kenyataan begitu udah selesai, yang meninggal 20.000. Oh iya. Ditanya lagi, Cak, loh, Pak Geblok, cari ini kon targetmu mek 1000, lah si mati kok 20.000. Pak Geblok ngomong, iya, si corona ini ngomong, iya, yang 1000 itu aku yang membunuh. Lah yang 19.000 ngapain mereka kok mati? Karena mereka panik. Rasa takut mereka sendiri. Iya. Lah ini gimana, Gus? Fenomena seperti ini, sehingga ketakutan ini. Iya. Ya memang rasa takut itu membunuh. Dalam tasawuf dilarang takut kepada selain Allah. Perbedaan takut kepada Allah dengan takut kepada selain Allah adalah, kalau takut kepada Allah, semakin takut semakin mendekat. Semakin takut semakin kuat menuju sempurna imannya. Kalau takut kepada selain Allah, semakin takut semakin menjauh dari Allah. Semakin takut semakin menipis imannya hingga habis. Kemudian kufur, menyekutukan Allah, dan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Menyikapi tadi waliullah yang bisa berbicara dengan Pak Geblok dalam hal ini corona itu benar sekali. Artinya sesungguhnya bahkan ini lebih dari separuh yang mati sebab corona ini adalah sesungguhnya bukan corona, tapi rasa takut yang akut. Itu yang membunuh. Di tasawuf sudah terkenal unen-unen, man khaufa syai'an yaqa' fihi. Siapa yang takut sesuatu justru akan masuk ke dalamnya. Siapa yang takut sesuatu justru akan masuk ke dalamnya. Masuk takut corona. Justru sebenarnya kita sehat. Iya. Karena terlalu takut akhirnya corona masuk. Jadi kepanikan itulah yang menjadikan kita lemah. Iya. Hilang tawakal, hilang taslim, bahkan hilang iman. Intinya agama Islam melarang kita takut mati.
Kalau di tasawufi bahkan terkenal, sebagian ulama menganggap ini hadis, sebagian bukan hadis tapi makalah dari sahabat Umar atau sahabat Ali. Kalaupun pendapat yang mengatakan ini bukan hadis tapi makalah sahabat, ya sahabat dari siapa ilmu itu kalau bukan dari sumbernya, yaitu Nabi kita Muhammad. Bunyinya mutu qabla anta mutu, malah diperintah matilah kalian sebelum kalian mati. Artinya matilah nafsu, matiyo rasa takutmu kepada selain Allah dalam hal ini. Aja wedi ambek corona, ambek taun, ambek apalah yang lebih mematikan pagebluk. Kita dilarang, tasawuf melarang takut kepada selain Allah. Melarang takut mati dipendam. Iya. Kenapa? Karena mati itu pasti. Yes. Kepastian yang tidak bisa dielakkan. Siapapun tidak akan bisa mengelak dari kematian. Monggo, Mbak Retno. Wah. Nah, kopinya datang, Gus. Ini lebih terima kasih Mbak Retno. Ya, ini. Suwun Mbak Retno nggih. Nggih. Terus bagaimana Gus sikap kita dalam hal ini? Ya, supaya tidak takut corona, amalkan perintah Nabi, atau bagi yang tidak percaya ini perintah Nabi, bagi yang tidak percaya ini hadis, amalkan perintah sahabat Nabi yang bunyinya mutu qabla anta mutu tadi. Mati ya tala sadurunge mati. Engko lak gak wedi corona. Iki babi repot babi iki. Iya, mati durung mati iki. Bisa terima. Iki. Butuh perenungan. Nah, ini. Butuh perenungan yang agak mendalam memang. Nah, ini. Ya bahkan mendalam. Nggih. Artinya matikanlah rasa takutmu kepada selain Allah. Matikanlah rasa takut miskin, rasa takut sakit, rasa takut tertimpa musibah. Maaf Gus. Berarti mati itu kalau di murodifkan atau di padan katanya itu mati sama dengan tiadakan. Iya. Apa seperti itu? Sama saja. Kok saya lebih mudah memahami. Ya. Tiadakan. Anggaplah. Atau Anggaplah tiada. Iya. Tiada wujud kita. Yang ada hanya Allah. Kembalikanlah segala sesuatu kepada asalnya. Asal segala sesuatu tidak ada. Yang ada hanya Allah. Oke. Nah, Gus, ini artinya kita mensugesti diri. Gitu. Iya. Mensugesti diri bahwa apa sih? Iya. Semuanya dauran ya mati. Iya. Tapi bagaimana tentang ini Gus? Apakah dengan demikian kita nggak usaha, nggak pakai masker, nggak ngono Gus? Oh ya usaha.
Usaha itu wajib, ikhtiar wajib. Bukan berarti dengan berkeyakinan begitu terus tidak ikhtiar sama sekali. Yang enggak. Ya wajib ikhtiar. Wajib ya wajib. Iya. Urusan zahir harus patuh kepada syariat. Dalam hal ini dokter, saran dokter itu juga syariat yang harus dipatuhi. Iya, iya. Namun tanpa ditakuti. Iya, iya, iya. Jadi takut urusan batin, hati. Iya, Untuk syariat urusan luar. iya. Takut Kita itu upaya. murni rasa. Rasa itu di hati, wilayah hati. Semakin takut akan semakin berpotensi jatuh ke dalam sesuatu yang ditakuti. Iya, 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 iya. Berarti yo kau ngelawan, Cak. Ya mesti hai papi. Yang melawan nggak boleh. Boleh, waduh, gak berani mati, ya. Sangat tidak Nggak boleh menantang, nggak boleh takut, yang nggak boleh wani. Gak oleh wedi, gak oleh wani. Justru saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Gus tadi, entah hadis apa tadi itu, barang siapa yang takut sesuatu akan jatuh ke sesuatu. Kalau itu bukan hadis, itu makalah kesimpulan para ulama tasawuf iya. menyimpulkan ajaran Islam. Itu kalau mentok, saya mentokkan, tak mentok no, bener-bener tak mentok no Gus. Nalikane hufron bener-bener takut nang neraka, pengabdiannya, penghambaannya, sholatnya itu hanya rasa takut agar tak masuk ke neraka. Berarti justru akan jatuh ke neraka malah. Ya iya, kaidahnya begitu. Lah, Siapa takut miskin, jatuh miskin. Siapa takut neraka, jatuh ke dalam neraka. Meskipun sergap ibadah, Meskipun, karena ibadahnya karena takut ya neraka, iya, ya dan takut pada bikin neraka. akan justru akan masuk ke dalam sesuatu yang ditakuti. Maka yang benar adalah takutlah masuk surga. takutnya masuk surga. Ya. Iki papi, Nah, iki nyari. iki lumayan nyari iki. Justru akan masuk ke dalamnya. Takutlah masuk surga. Terus papi, Wah, ini. Iya. Ini perlu di jelentren loh iki. Iya. Yo masuk surga iki. Takutlah masuk surga. Nah, ini. masuk papi ini papi. Tolong Gus ini jelentren loh Gus ini. Takutlah masuk surga iki. Mohon maaf, papi dulu. Iya, silakan. Artinya takut masuk surga itu jangan GR sama sekali. Jangan merasa baik. Jangan merasa layak masuk surga. Apalagi kepedean. Meskipun sergap ibadah, nggak boleh. Meskipun itu kalau di tasawuf itu bukan kita yang melakukan ibadah itu. Hakikatnya bukan kita. Lah kok diakui kita itulah ya ilmunya kurang. Karena yang memberikan kekuatan kita bisa sembahyang teko Gusti ini. Lah kate kok sapa? Berarti kembali tadi itu mati yo, Ya iya, ya itu. durunge mati. Ya mati ya merasa baik.